I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
Sarjana Komputer dan Ahli Media Komputer, Angkatan ke-13 Timik Pamitran Karawang. Sebelum memulai prosesi wisuda, marilah kita menyanyikan lagu secara bersama-sama Indonesia Pusaka, ciptaan Ismail Marzuki. Hadirin dimohon berdiri. Sidang Senat terbuka dalam rangka pelantikan dan pengukuhan wisuda STIMIK Pamitran Karawang tahun 2017 akan segera dimulai. Agar prosesi acara wisuda ini dapat berjalan dalam suasana penuh hikmat, mohon kiranya kepada seluruh wisudawan dan wisudawati serta para hadirin diharapkan untuk mematikan handphone atau men-set nada handphone dengan nada getar atau silent agar dapat mengikuti prosesi wisuda ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, mari kita awali acara prosesi wisuda ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi Senat STIMIK Pamitran Karawang memasuki ruang wisuda dengan diiringi lagu Kodeamus oleh paduan suara mahasiswa STIMIK Pamitran Karawang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
anggota Senat Simik Pamitran Karawang pada prosesi pelantikan dan pengukuhan wisuda tahun 2017. Kepada juru foto serta kameramen dan para undangan yang ingin mengabadikan momen ini, kami persilahkan untuk mengambil gambar. Ketua Prodi Teknik Informatika, Bapak Aris Suci Novian, Sarjana Komputer, Magister Manajemen. Yang kedua, jabatan anggota Senat, Bapak Daldiri Dr. Andes, Sarjana Komputer, Magister Manajemen. Yang ketiga, jabatan Wakil Ketua Simik Pamitran Karawang, Ibu Fitri Hermawati Ali Madia, Sarjana Sains Terapan, Magister Manajemen. Keempat, jabatan Ketua Simik Pamitran Karawang sekaligus Presiden Konsorsium Fiksi Ganesha. Inilah dia, Bapak Dr. H.K. Prihartono AH, Doktorandes Sarjana Sosial, Sarjana Komputer, Magister Manajemen. Yang kelima, jabatan Wakil Ketua Simik Pamitran Karawang, Bapak Nur Rahman, Sarjana Komputer, Magister Sains. Keenam, jabatan anggota Senat, Bapak Catur Ponco Subagio, Sarjana Pendidikan, Magister Komputer. Yang terakhir, jabatan anggota Senat, Bapak Haris Abu Bakar Siddiq, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Demikianlah perkenalan nama-nama anggota Senat Simik Pamitran Karawang pada prosesi wisuda tahun 2017 ini. Kepada kameramen dan juru foto untuk dapat mengambil kembali ke tempat semula. Pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Ibrahim ayat 7 dan Surat Luqman ayat 12 oleh Bapak Abdul Rahman, Sarjana Agama, Master Sains BKP, serta Sari Tilawah Tusniawati Ulfa SN. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa laqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, tak pernah pilih pandang. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan sidang Senat terbuka oleh pimpinan sidang Senin Pamitran Karawang. Saudara-saudara yang saya hormati, pada hari yang mulia ini, saya atas nama pimpinan sidang Senat terbuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Senat terbuka dalam rangka pelantikan dan pengukuhan wisuda STIMIK Pamitran Karawang hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 secara resmi saya nyatakan dibuka. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin kami mohon untuk berdiri dan menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sidang Senat terbuka STIMIK Pamitran Karawang. Saudara-saudara, untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur mendampingi kita dengan tetes darah dan pengorbanan fisik,
demi negara kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita menyanyikan cipta sejenak seraya berdoa. Semoga arwah para pahlawan yang telah gugur menemui kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Wan Pulau Kelapa oleh paduan suara mahasiswa STIMIK Pamitran Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
bahwa pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim dalam rangka mengikuti sekaligus menyaksikan sidang senat terbuka dalam rangka pelantikan dan pengukuhan wisuda STIMIK Pamitran Karawang Angkatan ke-13. Yang saya hormati anggota Senat, yang saya hormati Ketua Program Studi dan Bapak Ibu dosen yang berkenan hari ini hadir, yang saya hormati para mitra kerja, dan tidak lupa saya mendapatkan informasi insya Allah Ibu Bupati Karawang akan sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati orang tua, wali, wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya pada saat proses hari ini. Dan yang saya cintai serta yang saya banggakan, seluruh wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Prosesi wisuda hari ini adalah sebagai sebuah awal dari sebuah proses pendidikan yang cukup panjang. Wisuda tidak hanya sekedar seremonial, tapi wisuda adalah sebagai sebuah pembuktian bahwa ada sebuah tingkat di antara mahasiswa yang dulunya tidak tahu apa-apa, sekarang harus sudah tahu apa-apa. Saya berpesan kepada wisudawan dan wisudawati, wisuda bukanlah hanya sekedar mencari sebuah gelar, tapi sebagai pembuktian legalitas di hadapan orang tua atau wali bahwa ijazah yang nanti akan saudara dapatkan adalah legal, sehingga kalian bisa mendaftarkan untuk mungkin PNS atau mungkin untuk jenjang karir ke depan. Yang terlebih penting adalah pendidikan yang semestinya, yang absolut adalah pendidikan yang memiliki 4 aspek. Yang pertama adalah seperti yang sudah disampaikan oleh UNESCO Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa pendidikan yang utuh adalah pendidikan yang memiliki 4 aspek. Apa itu yang pertama? Learning to do, learning to know. Bagaimana belajar untuk tahu. Kalau dulu zaman ibu bapak kita yang sudah sepuh itu mungkin hanya belajar hanya sekedar tahu. Tapi sekarang sudah berubah, tidak hanya sekedar tahu, tapi learning to do. Tapi harus berani melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah learning to be, berbeda. Bagaimana belajar juga harus bisa berdampingan, berakulturasi dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, sejatinya bahwa perguruan tinggi memiliki 3 aspek, namanya tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah melakukan pendidikan, yang kedua adalah melaksanakan penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Semua yang wisudawan hari ini telah menempuh semuanya itu secara gradual setiap semester, karena semua komponen yang sudah kita berikan di dalam perkuliahan di kampus sudah membuktikan bahwa tridharma perguruan tinggi harus dilaksanakan sebagai mahasiswa. Kalian hari ini akan sebentar lagi dilantik dan diwisuda mendapatkan gelar. Saya berpesan, gelar bukanlah segala-galanya. Gelar sarjana komputer yang kalian dapatkan itu adalah sebagai bukti bahwa kalian harus bisa berbuat lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Yang hebat lagi adalah orang tua kalian di belakang kalian, bapak ibu kalian, dari mulai mengandung, membesarkan, mendidik, bahkan menyekolahkan sampai perguruan tinggi. Mungkin di antara bapak dan ibu hanya pendidikannya SD, mungkin hanya SMP, mungkin juga hanya SMA, mungkin juga sarjana muda, atau mungkin bahkan sarjana. Tapi itu luar biasa, itulah bapak ibu yang paling hebat karena bisa menyekolahkan kalian sampai tingkat sarjana. Kita berikan tepuk tangan buat orang tua kita. Kalian harus bersyukur pada orang tua masih bisa membiayai, masih bisa melihat dengan mata kita bahwa kalian disaksikan untuk mendapatkan gelar kehormatan dari kampus, mendapatkan gelar sarjana komputer. Oleh karena itu, dulu ketika kalian masih kuliah, masih meminta-minta kepada orang tua, sekarang kalian harus bisa membuktikan bahwa kalian harus memberikan sesuatu kepada keluarganya, kepada keluarga bapak ibu tercinta kalian. Apalagi yang sudah bekerja, saya berpesan, bantulah keluarganya terlebih dahulu, bapak ibunya. Kalau sudah tidak ada, keluarganya, kerabatnya, bahkan tetangganya. Karena sejatinya orang yang sukses bukanlah sekedar materi saja. Orang yang sukses adalah bisa menebarkan aspek energi positif buat orang lain. Kalau kalian sebagai wisudawan setelah pulang dari kampus,
mendapatkan gelar, kalian bisa membahagiakan keluarganya, ya, dan kerabatnya, itu juga sudah termasuk baik dan sukses. Jika seandainya saudara sudah keluar dari kampus, bergaul, berkomunikasi, berteman dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang relatif punya kesibukan positif, energi Bapak Ibu, energi wisudawan juga akan baik juga, karena akan positif. Dibandingkan kalau bergaul dengan orang-orang yang tidak positif. Oleh karena itu saya berpesan khusus kepada wisudawan dan wisudawati untuk memberikan inspirasi bahwa kampus tidaklah hanya sekedar secara pendidikan formal, kuliah, mendapatkan nilai dan wisuda. Tapi kalian harus bisa membuktikan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kalau dulu di KTP tidak ada gelar, KTP bahkan kartu keluarga pasti akan tertuang gelar sarjana komputer di dalam kartu keluarganya. Itu membuktikan bahwa grade tingkat kalian setara sudah strata 1 sudah berada di atas level yang mereka sekolah menengah atas. Oleh karena itu saya menitipkan pesan bagi saudara yang belum bekerja, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama cepat mendapatkan pekerjaan. Dan bagi yang sudah bekerja, tunaikan pekerjaannya dengan baik, jaga nama baik alma mater kampus Teknik Pamitran Karawang. Hadirin yang saya hormati, pada prosesi pelantikan dan pengukuhan wisuda Teknik Pamitran Angkatan ke-13, kami telah mengimplementasikan serangkaian kegiatan pendidikan, tidak hanya formal tapi non formal. Apa itu yang non formal? Bahwa seluruh yang di wisuda hari ini telah melakukan serangkaian kegiatan tes uji kompetensi. Ada 3 tingkatan. Bagaimana menempuh supaya bisa ujian sidang sampai dengan prosesi wisuda. Itu ada uji kompetensi sesuai dengan jurusannya. Yang kedua ada sertifikasi. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, baik seminar nasional maupun seminar internasional. Oleh karena itu, saya berpesan juga kepada saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah susah payah memberikan waktunya untuk mendidik para wisudawan yang akan diwisuda pada hari ini. Kemudian selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada mitra kerja kami, kantor atau perusahaan yang telah menerima magang kerja PKL untuk menulis ujian sidang skripsi Teknik Pamitran Karawang. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, Teknik Pamitran Karawang tidak hanya acting di Kabupaten Karawang, tapi Teknik Pamitran juga menjadi anggota Akademik International Consortium of Indonesia atau AIC Indonesia, di mana Presiden memiliki anggota sebanyak 148 perguruan tinggi dari Sabang sampai dengan Merauke. Kemudian konsorsium Visi Ganesha yang kami bina telah memiliki 12 kampus dari mulai Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung, Purwokerto, Kebumen, dan Yogyakarta. Tidak hanya sekedar kampus, tapi konsorsium Visi Ganesha juga memiliki sekolah menengah kejuruan SMK. Di Karawang ada 1, di Purwakarta ada 2, di Bandung ada 2 juga. Apakah tingkat pendidikan yang dikelola oleh konsorsium Visi Ganesha hanya sekedar kampus dan SMA atau SMK saja? Tidak. Kami memiliki unit usaha, di mana mungkin orang tua atau wali wisudawan belum tahu apa saja sih unit usaha yang ada di konsorsium Visi Ganesha, sehingga bisa membiayai mahasiswa untuk kuliah, membangun gedung dan seterusnya. Kami memiliki usaha percetakan, memiliki klinik atau mini hospital, yaitu di Bandung 1 dan di Ciamis 1. Unit usaha yang lain dari mulai travel dan bisnis properti. Oleh karena itu Bapak Ibu, pembangunan kampus kami tidak mengambil uang serupiah pun dari uang mahasiswa untuk membangun kampus, tapi dari unit usaha yang kami kembangkan itu. Yang kedua, kami juga memiliki panti sosial, namanya Panti Sosial Amanah Mulia, untuk kaum duafa, untuk anak-anak yang kurang mampu dari orang tuanya, yang telah diresmikan, yaitu tempatnya di Desa Sumbersari, Kecamatan Babakan Ciparai, Kabupaten Bandung, di mana biaya hidup, biaya makan semua didanai dari Yayasan Visi Ganesha yang menaungi Teknik Pamitran Karawang. Sebagian rezekinya tentu dari wisudawan, dari alumni, dari dosen, dan dari staf dari unit usaha Visi Ganesha. Selain itu, Yayasan Visi Ganesha juga memiliki nilai-nilai agama
membangun wakaf pembangunan masjid atau hibah Islamiyah, tempatnya di seperti Ka'bah seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat, yaitu di Desa Kalijati Timur, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang. Kami mewakafkan sebagian rezeki dari usaha kami, dosen, staf, mahasiswa dan alumni senilai 1,75 miliar rupiah untuk pembangunan masjid ini. Ini adalah bukti bahwa Yayasan Visi Ganesha yang membidangi dan studi pamitraan benar-benar memiliki nilai-nilai agama. Ini adalah tabungan kalian semua, wisudawan dan alumni. Kalian menyumbang berapapun itu rupiahnya, itu kalau memang ikhlas, insya Allah akan dicatat sebagai sebuah pahala. Dan saya membuktikan ini adalah bukti bahwa masjid atau hibah Islamiyah di Desa Kalijati Timur adalah tabungan kita sampai akhir hayat kita, sampai dengan kita meninggal. Yakinlah Bapak Ibu yang sudah sepuh tanpa memberikan ceramah yang panjang, ada 3 amalan penting sampai dengan kita meninggal tetap mengalir. Yang pertama adalah memiliki anak yang soleh dan soleha, mendoakan orang tuanya. Yang kedua, memberikan zakat, infak dan sedekah. Dan yang ketiga, memberikan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah yayasan yang kami kembangkan memiliki ciri semua seperti itu. Kami membangun kampus, tentu memberikan ilmu agar supaya generasi bangsa kita bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, studi pamitraan tidak hanya 9 kampus yang ada di Karawang, tapi kami juga tergabung dalam Asia Pacific Consortium of Researchers and Educators, yaitu sebuah konsorsium kerjasama pendidik dan peneliti se-Asia Pasifik. Sehingga studi pamitraan Karawang yang saya bina juga sudah bekerjasama dengan banyak perguruan tinggi. Ada sekitar 67 perguruan tinggi asing dari mulai Malaysia, Thailand, kawasan ASEAN semuanya, termasuk Cina, Kanada, dan Pakistan. Untuk yang ke Jepang, kami juga telah memiliki bukti bahwa kami telah memberangkatkan sebagian mahasiswa kami, sudah ada sekitar 10. Ini adalah lulusan dari kampus kita yang sudah berangkat ke Jepang dan magang kerja di Jepang selama 3-5 tahun dengan gaji 15 sampai dengan 24 juta per bulan. Kita berikan tepuk tangan. Jadilah manusia yang bermanfaat, tidak hanya menang di daerah di Karawang. Oleh karena itu, bagi yang belum berkeluarga khususnya putra maupun putri ingin magang kerja di Jepang, hubungi kami dan pasti akan kami ikutkan untuk seleksi. Karena proses seleksinya melalui kampus dan diberangkatkan ke Jakarta, belajar bahasa Jepang sekitar 3 bulan dan magang kerja selama 3 sampai dengan 5 tahun. Dengan catatan kalian harus diizinkan oleh orang tua dan walinya. Kalau tidak diizinkan oleh pacarnya, tinggalin pacarnya. Cari pacar di Jepang saja. Ya, karena sekarang sudah pakai video call, sudah pakai Facebook, sudah pakai WA, gampang. Gak bisa makan lepet, gak bisa makan kupat tahu, rasakan melalui handphone saja video call tuh mama yang lagi opor ayam. Ya, hanya ngilernya saja, tidak apa-apa. Karena apa? Itu akan membangun jiwa bahwa kalian itu akan mandiri, tidak cengeng terhadap keluarganya. Artinya apa? Kalau kalian mampu mandiri, kalian yakinlah pasti menjadi orang yang sukses. Karena apa? Bisa hidup dimanapun, bisa bersosialisasi. Seperti yang kita ketahui, pendidikan tidak hanya memberikan ilmu, karena ilmu kecerdasan itu ada di otak kiri kita. Tapi otak kanan kita adalah bagaimana otak kanan kita diolah sehingga memiliki nilai-nilai kreativitas dan inovasi. Itu yang susah. Karena ada orang yang sekolahnya pintar, SD pintar, SMP pintar, SMA pintar, kuliah juga pintar, tapi kerjanya jadi satpam juga. Karena yang paling penting adalah keseimbangan antara otak kiri, kecerdasan tadi sudah dan Surawati, pandai-pandailah bergaul, berkomunikasi dengan orang banyak. Kalau kalian memiliki komunikasi yang bagus, kemudian memiliki mental juga yang mandiri yang bagus, disertai dengan doa restu dari orang tua atau wali, niscaya Allah juga maha adil dengan usahanya. Dibandingkan anak bapak ibu hanya bangun itu pun mungkin tidak sholat subuh, mungkin bangun jam 7, jam 8, kendul. Itu berarti tidak berubah untuk dirinya sendiri. Bagaimana Allah akan sayang kepada kita kalau kita bangun selalu pada siang hari. Tanyakan pada orang tua kita. Orang yang sukses pasti orang yang bangun pagi-pagi terlebih dahulu, mengais rezeki.
Kalau kalian berangkat bangun pagi siang tentu sudah dengan wajah yang sudah mual, bukannya malah ingin bekerja, ingin tidur lagi malah, karena membuat orang yang malas. Itulah segala motivasi buat para wisuda dan wisudawati agar supaya ke depan ketika kalian sudah bergaul dengan masyarakat bisa membuktikan bahwa tidak hanya segala sarjana yang kalian dapatkan, tapi kalian bisa memberikan aspek positif buat orang banyak, terlebih buat keluarganya. Sekali lagi, keluarga sangat mencintai kalian. Kalau kalian berbuat baik, jujur, insya Allah kalian pasti akan didoakan oleh orang tuanya menjadi orang yang baik dan sukses juga. Karena tidak ada ukuran orang yang pintar menjadi orang yang sukses juga. Ada orang yang kuliahnya biasa-biasa saja, tapi karena pandai bergaul, ikhtiar, hablum minallah baik, hablum minanas juga baik, Allah juga mahir memberikan rezekinya kepada kita. Sebagai inspirasi saja buat Bapak Ibu semua, saya asli juga dari Kebumen, kota yang boleh dibilang daerah tertinggal. Kenapa? Kabupaten Kebumen adalah termiskin kedua se-Jawa Tengah. Beda dengan Karawang. Karawang daerah industri, gajinya kayak panggedena se-Indonesia. Coba. Jadi kenapa tidak bisa membangun sebagai sebuah rezeki untuk bermanfaat buat orang banyak? Awalnya kami mengambil alih STIMIK Paminteran Karawang ini sekitar 4 tahun yang lalu. Dengan yang mahasiswa pada saat itu hanya 12 orang, semua jurusan, tidak punya kampus, tidak punya alat tulis dan seterusnya. Tapi kami ambil alih dan kelola, dan sampai sekarang alhamdulillah mahasiswa sudah mencapai 850 orang. Kita berikan tepuk tangan buat teman-teman. Dan kampus juga sudah memiliki kampus sendiri. Bahkan kami telah memperluas rencana untuk pembangunan kampus, yaitu untuk mendirikan institut yang menjadi bukan hanya sekolah tinggi, nanti akan menjadi institut dengan 6 fakultas, tempatnya di desa Ciranggon. Saya tidak hafal desa kecamatan Telaga Sari atau tidak salah, tapi di desa Ciranggon ini yang sudah kami sediakan lahan untuk membangun kampus institut menjadi sebuah, bukan sekolah tinggi tapi menjadi sebuah institut. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah menitipkan putra-putrinya untuk kuliah di STIMIK Paminteran Karawang. Terima kasih sekali atas kepercayaannya, dan inilah membuktikan bahwa putra Bapak Ibu juga luar biasa perjuangannya sehingga hari ini bisa disaksikan oleh Bapak dan Ibu untuk diwisuda pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada mitra kerja yang telah menerima mahasiswa kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, anggota senat, dan para wisudawan dan wisudawati berbahagia. Sukses selalu untuk kita semua. Mari kita tatap masa depan Indonesia yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu himne STIMIK Paminteran Karawang oleh paduan suara mahasiswa. Ciptaan Ketua STIMIK Paminteran sekaligus Presiden Direktur Konsorsium Piksi Ganesha, Bapak Dr. H.K. Prihartono AH, Dr. Andes, Sarjana Sosial, Sarjana Komputer Magister Manajemen, Pelatih dan Musik, Yudi Widiana, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Dirijen, Seno Kristi Murti.
Pelantikan dan Pengukuhan Wisuda STIMIK Pamitran Karawang tahun 2017. Kepada yang terhormat Bapak Nur Rahman, Sarjana Komputer, Magister Science, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan Ketua STIMIK Pamitran Karawang nomor 547 garis miring SKK garis miring STIMIK PK garis miring Romawi 12 garis miring 2017 tentang pelantikan dan pengukuhan wisuda STIMIK Pamitran Karawang tahun akademik 2016-2017. Ketua STIMIK Pamitran Karawang menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan satu, bahwa mereka yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada kolom ketiga lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus untuk program Strata 1 dan gelar ahli media komputer AMD-Com untuk program Diploma 3 dari STIMIK Pamitran Karawang tahun akademik 2016-2017. 2. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Karawang pada tanggal 28 Desember 2017, STIMIK Pamitran, Ketua ditandatangani Dr. H.K. Prihartono AH, DRS Esos Eskom MM. Tembusan yang terhormat 1. Kemenristek Dikti Jakarta sebagai laporan. 2. Koordinator Kopertis Wilayah 4 Jawa Barat sebagai laporan. Lampiran surat keputusan Ketua STIMIK Pamitran Karawang nomor 547 garis miring SKK garis miring STIMIK PK garis miring Romawi 12 garis miring 2017 tentang pelantikan dan pengukuhan wisuda STIMIK Pamitran Karawang tahun akademik 2016-2017. 1. Program Studi Teknik Informatika Jenjang Strata 1 nomor 1 NPM 13.434.017. Nama lengkap Andi Kuntoro. Tanggal lulus 8 April 2017. 2 dan seterusnya. 46 NPM 13.434.010. Nama lengkap Ridwan Agus Mulia. Tanggal lulus 10 November 2017. 2. Program Studi Teknik Informatika Konsentrasi Komputerisasi Akuntansi Jenjang Strata 1 nomor 1 NPM 13.431.011. Nama lengkap Ana Wahyuni. Tanggal lulus 8 April 2017. 2 dan seterusnya. 48 14.421.017. Nama lengkap Khalifah Ramdan H. Tanggal lulus 29 November 2017. 3. Program Studi Teknik Informatika Konsentrasi Manajemen Informatika Jenjang Strata 1 nomor 1 NPM 13.432.026. Nama lengkap Yuli Hijawati. Tanggal lulus 8 April 2017. 2 dan seterusnya. 41 NPM 13.432.185.
Nama lengkap Wawan Gunawan. Tanggal lulus 29 November 2017. 4. Program studi Teknik Informatika, konsentrasi Informatika Rekam Medis jenjang strata 1. Nomor 1. NPM 13.433.012. Nama lengkap Fauziah Alfiani. Tanggal lulus 4 November 2017. 2 dan seterusnya. Nomor 6. NPM 13.433.016. Nama lengkap Tita Apriani. Tanggal lulus 29 November 2017. 5. Program studi Teknik Informatika jenjang Diploma 3. Nomor 1. NPM 14.324.006. Nama lengkap Adi Muhammad Jailani. Tanggal lulus 4 November 2017. 2 dan seterusnya. 3. NPM 14.324.010. Nama lengkap Mariatul. Tanggal lulus 4 November 2017. 6. Program studi Manajemen Informatika jenjang Diploma 3. Nomor 1. NPM 14.322.081. Nama lengkap Octavia Ratna Damika Wato. Tanggal lulus 4 November 2017. 2 dan seterusnya. 9. NPM 13.332.012. Nama lengkap Siti Rodiah. Tanggal lulus 29 November 2017. 7. Program studi Komputerisasi Akuntansi jenjang Diploma 3. Nomor 1. NPM 13.331.016. Nama lengkap Dadang Setiadi. Tanggal lulus 13 Agustus 2017. 2 dan seterusnya. Nomor 9. NPM 14.321.018. Nama lengkap Eva Nur Aropah. Tanggal lulus 29 November 2017. Ditetapkan di Karawang pada tanggal 28 Desember 2017. Stipik Pamitra. Ketua ditandatangani Dr. H.K. Prihartono A.H. DNS Esos Eskom MM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarjana Komputer bekerja di Building Manager Telkom Property. Resti Haryani Sudrajat, ahli media komputer, sarjana komputer, bekerja di staf kemahasiswaan Stipik Pamitraan Karawang. Maya Andrian Widaraksari, sarjana komputer, bekerja di Marketing Galeri Grand Taluma Karawang. Melisa Endang Samosir, sarjana komputer, bekerja di Koperasi Makmur Mandiri Karawang. Rina Novianti, sarjana komputer, bekerja di PT Oscom Safety Indonesia. Dena Nurhimat Adnan, sarjana komputer, bekerja di PT Nikawa. Radika Romawati, sarjana komputer, bekerja di PT Sumi Indo Wiri Sistem Purwakarta. Tiara Elizabeth Septiana Manulung, sarjana komputer, bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Makmur Indah. Eko Setiawitri Hermawan, ahli media komputer, bekerja di PT ZPG Elektronik Indonesia. Tri Adi Saputro, ahli media komputer, bekerja di PT Karya Teknik Utama. Nurlaila Fitriani, ahli media komputer, bekerja di Sivina Cinta Karawang.
Sarjana Komputer, bekerja di PT Serayu Makmur Kayu Indo. Wisnu Hadi, Sarjana Komputer, bekerja di PT Mipro Indonesia Jaya. Ike Lalasari, Sarjana Komputer, bekerja di PT Mipro Jaya Indonesia. Heri Gunawan, Sarjana Komputer, bekerja di PT Doni Kasih. Nova Aris Munanda, Sarjana Komputer, bekerja di Rumah Sakit Bayu Karta. S. Hadioso, Sarjana Komputer, bekerja di Perum Peruri. Emilia Lumbakobi, Sarjana Komputer, bekerja di PT General Dynamics. Tri Budi Setiadi, Sarjana Komputer, bekerja di PT Taikisa Manufacturing Indonesia. Asep Mardi, Sarjana Komputer, bekerja di CV Zahra Abadi. Novia Kronika Lumbang Tobi, Sarjana Komputer, PKLD CV Tingkat Teknik Karawang. Bayu Dwi Putra, Sarjana Komputer, bekerja di PT Ajinomoto Indonesia Karawang. Riana Zusen, Sarjana Komputer, bekerja di PT Honda Prospek Motor Karawang. Mimin Sophia, Sarjana Komputer, PKLD SDN Tanjung Pura II Karawang. Eko Hermawan, Sarjana Komputer, bekerja di PT Samit Adiawinsa Indonesia. Rahadian Dorus Haryo Baskoro, Sarjana Komputer, bekerja di PT AT Indonesia Karawang. Nurtri Rondona, Sarjana Komputer, PKLD PT Daya Cipta Kemasindo Karawang. Muhammad Rena M. Setiawan, Sarjana Komputer, bekerja di PT Rabobank Internasional Indonesia. Nasir Ahmad, Sarjana Komputer, bekerja di PT Berkah Mirza Insani Karawang. Revian Indriati, Sarjana Komputer, PKLD PT Biro Klasifikasi Indonesia. Edi Yulianto, Sarjana Komputer, bekerja di VIP Group Cabang Karawang. Ramlan, Sarjana Komputer, bekerja di PT Diametral Inform Karawang. Herwahidin, Sarjana Komputer, bekerja di SDN Sumbersari 2. Suparmin, Sarjana Komputer, bekerja di PT Kiblat Wisata Jakarta. Yayan Sofiani, Sarjana Komputer, bekerja di Diva Family Karaoke Karawang. Murah, Sarjana Komputer, bekerja di PT Federal International Finance. Fitri Febrianti, Sarjana Komputer, bekerja di PT Sakaya Chemical Indonesia. Indra Permana, Sarjana Komputer, bekerja di ICDL Indonesia. Ada Jainuddin, Sarjana Komputer, bekerja di PT M-Class Industri Karawang. Samranul Ilmi, Sarjana Komputer, bekerja di PT Zivici Elektronik Indonesia. Yulia, Sarjana Komputer, bekerja di Ramayana. Iriani Putri Sunaria, Sarjana Komputer, bekerja di PT Lion Superindo. Wiwin Nur Apriliani, Sarjana Komputer, bekerja di PT Changsin. Novitri Amelia Wahono, Sarjana Komputer, bekerja di PT Sedana Golf dan Computer. Dian Herdiansyah,
bekerja di PT Disco Indonesia. Kasto Adi Saputra, Sarjana Komputer, PKL Lesehan Sate Kamila Jaya. Muhammad Makful, Sarjana Komputer, bekerja di PT Toyota Manufacturing West Java. Wakiah, Sarjana Komputer, bekerja di PT Exendi Manufacturing Indonesia. Rina Apriliani, Sarjana Komputer, bekerja di PT Ramayana. Sabrina Arun Soria, Sarjana Komputer, bekerja di Peruri. Wawan Gunawan, Sarjana Komputer, bekerja di PT Metalak Astra Indonesia. Octavia Ratna Damika Fanto, ahli media komputer, bekerja di Sidik Pamitran Karawang. Yulianti, ahli media komputer, PKL di SMP 2 Rawamerta. Hani Anggaini, ahli media komputer, bekerja di PT Furukawa Indonesia. Resiana, ahli media komputer, PKL di CV Al-Hikmah. Ahmad Nugraha Adi, ahli media komputer, bekerja di PT Multitrasda Arah Saraya. Didi Arianto, ahli media komputer, bekerja di PT Asia Pasifik Giber. Leri Yuliani, ahli media komputer, bekerja di PT Indonesia Koito. Siti Rodia, ahli media komputer, bekerja di Dinas Lingkungan Hidup. Fauzia Alfiani, Sarjana Komputer, bekerja di Klinik Sehat Karawang. Dwi Putri Nur Fadila, ahli media komputer, Sarjana Komputer, bekerja di Rumah Sakit Mitra Family Karawang. Siti Noviani, Sarjana Komputer, bekerja di Rumah Sakit Jowo Pranomo. Nurul Jana, Sarjana Komputer, bekerja di Klinik Penyakit Dalam Interna Medika. Rohmat Saifullah, Sarjana Komputer, bekerja di CGV Clinics Karawang. Tita Apriliani, Sarjana Komputer, bekerja di Karawang Central Plaza. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Hatta Prihartono AH, Dr. Anda Sarjana Sosial, Sarjana Komputer, Magister Manajemen, dan Bapak Nurul Sarjana Komputer, Magister Sains, selaku Wakil Ketua Sidik Panitran Karawang beserta seluruh anggota Senat. Jalan berliku
PT Cikal Berkah Abadi. Darian Sudrajat, sarjana komputer, bekerja di PT Surya Multi Indo Industri. Edwin Wildan Rahman, sarjana komputer, PKL di Brahma Foto. Edi Nianto, sarjana komputer, bekerja di PT Changsin Indonesia. Lasmi, sarjana komputer, bekerja di PT Buma Aparel Industri Subang. Sultan Nutawi Bowo, sarjana komputer, bekerja di Brahma Foto. Lilis Kuswini, sarjana komputer, bekerja di PT Changsin Indonesia Karawang. Roni Fernando, sarjana komputer, bekerja di Hotel Mercure Karawang. Hermanto Sofwan, sarjana komputer, bekerja di PT Ogowo Indonesia. Denny Iskandar, sarjana komputer, bekerja di PT Citra Asri Buana Karawang. Tita Lestari, sarjana komputer, bekerja di CV ABC Software House. Sunario Agung Wibowo, sarjana komputer, bekerja di PT Kyomuni Technologies Karawang. Indri Wiyandini, sarjana komputer, bekerja di PT One Bangolong Stella Cikarang. Iwawan Isal Samudra, sarjana komputer, bekerja di PT Mitsubishi Electric Automotive Indonesia. Saksan Purnama, sarjana komputer, bekerja di Kantor Pos Indonesia. Fajar Hidayat, sarjana komputer, PKL di PT Mitsubishi Electric Automotive Indonesia. Rahmat Hadi Santoso, sarjana komputer, bekerja di PT Astra Daihatsu Motor Karawang. Bambang Mustiono, sarjana komputer, bekerja di PT Subwira Indonesia. Aap Siharudin, sarjana komputer, bekerja di Jopernet. Yosef Reynaldi Prabowo, sarjana komputer, bekerja di PT Asia Pacific Fibers Tbk. Ridwan Susanto, sarjana komputer, bekerja di PT Mitsubishi International Food Ingredients Indonesia. Sudirman, sarjana komputer, bekerja di PT Jabesnet. Muhammad Abdurrahman Al-Gofidi, sarjana komputer, PKL di PT Ihara Manufacturing Indonesia. Hardi Supriyadi, sarjana komputer, bekerja di Satpol PP Kabupaten Karawang. Sami Mulyani, sarjana komputer, bekerja di Sinar Abadi Motor Karawang. Muhammad Rahman, ahli media komputer, sarjana komputer, PKL di Lembaga Pendidikan Bimbingan Belajar Salemba. Yohanes Dina, sarjana komputer, bekerja di PT Surya Ramkong Thailand. Manika Widya Pangestika, sarjana komputer, bekerja di PT Permodalan Nasional Madani Persero. Sumantri, sarjana komputer, bekerja di PDAM Kabupaten Karawang. Arif Nur Setiadi, sarjana komputer, PKL di CV Software Karawang. Iqbal Maulana, ahli media komputer, sarjana komputer, bekerja di PT Astra Daihatsu Motor Karawang. Muhammad Adawi, sarjana komputer, bekerja di PT BKR Indonesia. Irwan Nurdiansyah Saputra, sarjana komputer, bekerja di PT Sanskriti Industri Indonesia. Elan Jailani, sarjana komputer, bekerja di PT Diametral Infonet Karawang. Ali Sodikin, sarjana komputer, bekerja di PT Multitrasda Aram Sarana Tbk. Bambang Priamobodo, sarjana komputer, bekerja di PT
Bapak Dr. Hakati Hartono AH Dr. Andes, Sarjana Sosial, Sarjana Komputer Magister Manajemen, dan Bapak Ali Sujimardian, Sarjana Komputer Magister Manajemen selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika beserta seluruh senat, kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum dilanjutkan acara pelantikan wisudawan dan wisudawati lulusan program Teknik Informatika Konsentrasi Komputerisasi Akuntansi, terlebih dahulu ku tidak lupakan kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetap di kampung dan rumahku. Di sanalah rasa senang. Tanahku yang ku secara langsung wisuda kepada para lulusan program Teknik Informatika Konsentrasi Komputerisasi Akuntansi Strata 1 dan Diploma 3. Ana Yuni, Sarjana Komputer, bekerja di PT Linda ASEAN Automotif. Duyani, Sarjana Komputer, bekerja di PT Mitra Anda Sejati. Siti Sonia, Sarjana Komputer, bekerja di PT Sinarmas Multifinance. Tuti Alalia, Sarjana Komputer, bekerja di PT Batavia Akses Nusantara. Widara Ningsih, Sarjana Komputer, bekerja di PT Lebaran Jaya Indah Utama. Dewi Alalia, Sarjana Komputer, PKLD Bogor Jati Jalan Karawang. Diani Dayani, Sarjana Komputer, bekerja di PT Santos Jaya Abadi. Imas Farmasi, Sarjana Komputer, bekerja di Serta Subur Bus Karawang. Lisnawati, Sarjana Komputer, bekerja di PT BNI Finance Cabang Karawang. Lilis Firmanoliani, Sarjana Komputer, bekerja di PT Changsin Indonesia. Siti Srimariani, Sarjana Komputer, bekerja di PT PLN Rayon Karawang Kota. Sylvia Purnamasari, Sarjana Komputer, bekerja di PT Arista Mitra Lestari. Vanessa di Pasifik Lebaran, Sarjana Komputer, PKLD Toko Sriwijaya Laras Karawang. Topan Sofyan, Sarjana Komputer, bekerja di PT Bangun Perkasa Aditama Sentra. Ulfa Nurfitria, Sarjana Komputer, PKLD Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. Yudhistri Astuti, Sarjana Komputer, bekerja di Alfamart. Kholifatul Hasanah, Sarjana Komputer, PKLD SMK Muhammadiyah Buku. Lisi
Abdul Latif, sarjana komputer bekerja di SPBU Karang Kawitan, Karawang. Dede Hermawati, sarjana komputer bekerja di Rumah Sakit Dewi Sri, Karawang. Yulita Saraswati, sarjana komputer bekerja di PT JVC Elektronik Indonesia. Siti Tomia, sarjana komputer PKL di Siti 3 Putri Cikarang. Holika Ramdan Ardiani, sarjana komputer PKL di PT ITEK Indonesia. Dan Masmiari, ahli media komputer, bekerja di PT Permodalan Nasional Madani Persero, Karawang. Dadang Setiadi, ahli media komputer, bekerja di PT Permodalan Nasional Madani Persero, Karawang. Supati, ahli media komputer, bekerja di PT Timode. Sri Wahyuni, ahli media komputer, PKL di Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah Karawang. Siti Aisyah, ahli media komputer, bekerja di PT Disco Karawang. Aisyah, ahli media komputer, PKL di Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah Karawang. Ibnu Hamdi, ahli media komputer, bekerja di DHL Supply Chain Indonesia. Clarissa Claudia Devega, ahli media komputer, bekerja di Resto Karaoke Keluarga BBE. Eva Nur Alfa, ahli media komputer, bekerja di PT Purwokerto Modi Indonesia. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Pramono Hartono Ahmad Trandes, Sarjana